Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes M. Puspitasari, NIM D1A020054 kelas B. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekologi tanaman yaitu Ibu Trias Novita SPMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lemak dan steroid. Lemak disebut juga dengan lipid, adalah suatu zat yang kaya akan energi yang berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang biasa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan makanan. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Gliserol termasuk sirkulasi portal atau vena portal menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Fungsi lipid yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel, mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel. Lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang berkurang bersahabat. Lemak juga merupakan saluran sirkulasi energi sebagai hormon dan vitamin, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Klasifikasi lipid. Yang pertama, mengklasifikasi lipid berdasarkan lemak cukup banyak dan berikut pembagiannya. Menurut Bohr, lipid dapat diklasifikasikan sebagai lipid sederhana, di mana di dalam lipid sederhana terbagi lagi menjadi lemak netral dan ester asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi. B. Lipid majemuk, di mana lipid majemuk meliputi fosfolipid, glikolipid, asam lemak, dan kolesterol. Klasifikasi lipid berdasarkan asalnya ada dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Klasifikasi lemak berdasarkan ikatannya juga ada dua, yaitu minyak dan lemak. Klasifikasi lipid berdasarkan kelas dari lemak, yaitu ada lipid primer, gliserida, fosfogliserida, sfingolipid, dan steroid. Adapun fungsi dari masing-masing lipid dalam tubuh, yang pertama lemak netral. Lemak netral ini adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Yang fungsi dari lemak netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Lemak netral terdiri atas monogliserida, diglycerida, dan trigliserida. Setiap glycerol mungkin berikatan dengan satu, dua, atau tiga asam lemak yang tidak harus sama. Jika glycerol berkaitan dengan satu asam lemak disebut monogliserida, jika berikatan dengan dua asam lemak disebut diglycerida, dan jika berkaitan dengan tiga asam lemak dinamakan trigliserida. Ester asam lemak dengan alkohol ini membentuk malam atau lilin. Lilin sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain, yang merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Adapun majemuk yang terdiri dari fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus ester fosfat yang berbentuk lemak padat berwarna kuning dan sifatnya larut dalam pelarut lemak atau pelarut organik selain aseton. Yang kedua, glikolipid, molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa dan glukosa. Asam lemak, bagian dari molekul lemak yang berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh atau dapat juga digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Lipid berdasarkan asalnya yaitu dari lemak nabati yang berasal dari tumbuhan seperti dari kelapa, kemiri, alpukat, durian, dan lain-lain yang mencegah terjangkitnya penyakit jantung koroner dan pertumbuhan berbagai jenis kanker. Yang kedua yaitu lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan seperti daging, telur, susu, keju, mentega, dan lain-lain. Adapun lipid berdasarkan ikatannya yaitu dari lemak dan minyak, keduanya merupakan trigliserida yang umumnya diperoleh dari hewan. Asam lemak jenuh mempunyai rantai zigzag yang cocok untuk satu sama lain. Asam lemak jenuh mempunyai asam lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya, sedangkan minyak umumnya diperoleh dari tumbuhan. Materi yang kedua yaitu steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol yang terhidrolisis yang dapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Struktur senyawa steroid dan keaktifannya dapat dilihat pada gambar di samping. Adapun perbedaan dalam satu kelompok tergantung juga pada panjang substituen R1, gugus fungsi substituen R1, R2, dan R3, jumlah dan posisi ikatan rangkap, dan posisi oksigen. Penggolongan senyawa steroid. Bugana adalah steroid yang paling sederhana mungkin dan terdiri dari 17 karbon atom terikat bersama untuk membentuk 4 cincin menyatu. 3 sikloheksana cincin ditunjuk sebagai cincin A, B, dan C pada gambar di bawah. Membentuk kerangka fenantrena, cincin D memiliki siklopentana struktur. Oleh karena itu, bersama-sama mereka disebut sislopentaphenantrene. Gambar 3 penomoran cincin, gambar 4 struktur koefisien, gambar 5 struktur komplekser dari asam folat. Umumnya, steroid memiliki kelompok metil pada karbon C10 dan C13 dan rantai panjang alkil pada karbon C17. Selanjutnya, mereka berbeda-beda berdasarkan konfigurasi dari rantai samping, jumlah kelompok metil tambahan, dan kelompok-kelompok fungsional yang melekat pada cincin. Misalnya, steroid memiliki hidroksisil yang melekat pada posisi C3.
Yang terakhir yaitu biaya sintesis senyawa steroid. Sintesis dalam tubuh dimulai dengan satu molekul asetil KOA dan satu molekul satu asetil COA yang terhidrasi membentuk 3 hidroksi 3 metil glutari COA atau HMG COA. Molekul ini kemudian dikurangi menjadi mevalonate oleh enzim HMG COA reduktase. Mevalonate ini dikarboksilasi untuk pirofosfatisopentanil yang merupakan kunci untuk metabolit reaksi biologis. 3 molekul mengembun pirofosfat isopentanil untuk membentuk pirofosfat farnesile melalui aksi granule transferase. 2 molekul pirofosfat farnesil kemudian mengembun untuk membentuk sekulen oleh aksi sintase sekulen dalam retikulum endoplasma. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.